Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada malam hari ini kita akan membaca permasalahan yang baru, yaitu hukum bertakziah tetapi di kuburan takziahnya. Apakah perkara ini dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Sebelum kita membahas apakah boleh seseorang bertakziah di kuburan, ada baiknya untuk kita mengenal apa itu takziah. Asal daripada takziah adalah at-tasbir liman usiba mimman ya'uzzu alaih. Takziah yaitu seseorang memberikan motivasi kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar. Ya, intinya menghibur dari keluarga si mayit yang ditinggalkan. Itu namanya ta'ziyah. Iya. Wa ta'azzi wa ta'assi was sabr. Fa idza asaba al-muslim musibatan tafja'uhu qala. Ketika seorang muslim dia mendapatkan musibah, ya, maka hendaknya dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya al-istirja. Ya, dan kalimat al-istirja ini tidak hanya diucapkan ketika kita mendapatkan kemalangan orang yang meninggal, tapi apa saja, ya, ketika kita dalam keadaan musibah kita bacakan doa ini. Apakah misalnya kita keluar dari masjid, tiba-tiba motor kita hilang. Kita keluar dari masjid, tiba-tiba sandal yang baru saja kita beli hilang. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang mereka menimpa kepada mereka musibah, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Ya, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, perhatikan sedikit kalimat yang sedang kita ucapkan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimat yang kalau kita berusaha untuk memahami secara mendalam, maka insya Allah apapun musibah yang menimpa kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersabar. Segala sesuatu datang dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan lahir kita dari perut ibu kita dalam keadaan kita tidak memiliki satu benang pun di badan kita. Jangankan cerita pakaian, benang pun gak ada. Iya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pakaian. Allah memberikan kepada kita kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang sangat banyak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Semua datang dari Allah. Iya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sesuatu dari kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala titip, apakah pantas untuk kita marah? Enggak pantas. Saya sering memberikan contoh dan logika, ya, karena memang pembahasan kita lagi dalam masalah musibah. Antum dititipkan kendaraan oleh tetangga antum. Iya,
ini saya mau berangkat haji atau mau berangkat umroh, saya titipkan mobil ini selama saya safar. Pakailah mobil tersebut oleh kita selama 1 bulan. 2 hari sebelum dia kembali ke Aceh, dia telepon kita, Pak, saya 2 hari lagi akan pulang. Tolong persiapkan mobil saya. Nah, kalau kita masih sehat akal kita, apa yang kita lakukan? Kita akan bersihkan mobilnya, kita akan ganti oli, kita isi full minyaknya, karena kita sudah memakai fasilitas tersebut selama 1 bulan gratis. Dan tidak akan mungkin orang berkata, Pak, ini mobilnya sudah bukan lagi milik Bapak, ya, jadi ini mobil milik saya, karena sudah lewat batas waktu yang Bapak simpan sama saya. Ini orang sehat atau enggak? Mungkin kalau berita ini tersebar di koran ataukah di media sosial, mungkin orang akan berteriak dan akan mencaci maki orangnya. Kan seperti itu. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada para hadirin dan hadirat semuanya, kalau seandainya tadi tetangga kita menitip barang kepada kita, dengan begitu mudah kita kembalikan, mana yang lebih pantas dan lebih berhak untuk mengambil sesuatu yang dititip kepada kita? Apakah tetangga kita yang menitip mobil kepada kita, ataukah apa yang Allah Subhanahu wa taala titip kepada kita dari harta, dari kerabat yang kita cintai, dari sanak keluarga saudara yang kita sayangi? Mana yang lebih berhak untuk mengambil? Allah lebih berhak mengambil apa yang Allah titip, atau tetangga kita lebih berhak mengambil apa yang dia titip dari mobilnya? Seharusnya kalau seandainya atau ketika dia berkeluh kesah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari dia, seharusnya dia lebih gila lagi orangnya, lebih dianggap tidak normal, kan begitu kan? Allah yang memberikan kepada kita, nggak ada satu benang di badan kita, satu benang pun nggak ada. Allah berikan kepada kita bisa berkekuatan, bisa berjalan, bisa berlari, kita punya gigi, kita bisa makan. Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah tarik. Dan bersama dengan itu, terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika menarik sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti yang lebih baik daripada itu. Iya, Allah ingin memberi kepada kita yang lebih baik daripada itu. Cuma kita perlu bersabar. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wafat, suami beliau Abu Salamah, yang tadinya beliau dipisahkan dengan suami beliau dan anak beliau di kota Mekah dan kemudian kembali berkumpul di kota Madinah. Setelah beberapa saat beliau berkumpul, tiba-tiba terjadi peperangan dan kemudian wafat suami beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau sebuah doa. Ma min abdin yusabu bi musibatin thumma yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarallahu fi musibati wa akhlaf lahu khairan minha. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba dia mendapatkan musibah dan ujian, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang kau berikan kepadaku, dan gantikanlah yang lebih baik untukku dari apa yang telah kau ambil. Dan tidaklah dia berdoa dengan doa tersebut kecuali Allah akan memberikan kepadanya ganjaran yang sangat besar, dan Allah akan mengganti kepadanya yang lebih baik daripada itu. Ummu Salamah berkata, siapa yang lebih baik untuk saya dibandingkan dengan suami saya? Ya, nggak ada orang yang lebih baik daripada suami saya. Ummu Salamah nggak berpikir, tidak ada di benak Ummu Salamah mungkin beliau akan dipinang oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak terfikir dari Ummu Salamah oleh seorang janda. Siapa yang mau dengan seorang janda? Tetapi subhanallah, Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah sebagai istri beliau. Allah ganti yang lebih baik. Cuma di sini butuh kesabaran buat kita. Butuh apa? Butuh kesabaran. Rasulullah mengatakan walakinnakum tastajilun, tetapi kalian terlalu terburu-buru.
Iya, kita keluar dari masjid, tiba-tiba kita dapatkan motor kita hilang. Hilang motor kita. Sudah kita keliling masjid, nggak ada, bekasnya nggak ada. Sudah lihat di CCTV, ternyata dicuri. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Iya. Namun yang perlu kita tanyakan, apakah kita bisa menjamin kalau motor kita itu masih ada di luar masjid, kita bisa menjamin kita akan sampai ke rumah kita dengan selamat dengan motor tersebut? Bisa menjamin? Bisa saja kalau kita naik motor tersebut kita kecelakaan dan mati, atau bisa saja kita menabrak orang mati. Ya, terkadang Allah ingin memalingkan kepada kita sesuatu yang itu perkara yang lebih besar buat kita kepada yang lebih ringan. Disinilah butuh kesabaran, saudara-saudara. Disinilah kita butuh bersabar setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah kehebatan agama Islam. Inilah kesempurnaan agama yang mulia ini. Iya, ketika kita mendapat musibah, ada solusinya. Ada solusinya. Tinggal ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ikut saya? Ikut ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Masya Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Masya Allah. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku ya Allah dari musibah yang kau berikan untukku, dan gantikanlah ya Allah yang lebih baik daripada itu. Tenang gak hati kita? Kita mau teriak-teriak, ya, menjerit-jerit, berguling-guling di tanah, kira-kira balik gak motor kita? Gak balik juga kan? Teriak-teriak, istri kita meninggal, anak kita meninggal, teriak-teriak, mukul-mukul badan, guling-guling, gak mau makan, gak mau minum. Kira-kira hidup lagi gak istri kita atau anak kita? Kalau seandainya bisa menghidupkan mereka kembali dikarenakan keteriakan kita tadi, mungkin bisa kita pikir, kita buat atau enggak, kan begitu. Tapi masalahnya itu membuat kita jadi stres sendiri. Cukup. Iya, itu musibah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menggantikan lebih baik apapun itu. Apakah hilang harta kita, apakah sanak saudara kita meninggal, apakah Allah memberikan penyakit untuk kita. Diperiksa di dokter, ternyata Bapak terkena penyakit kanker darah stadium 3. Berat nggak terima kabar seperti ini? Ya, ibu terkena kanker payudara sudah stadium 4. Disinilah ujian tersebut ya akan bisa menilai seseorang itu benar keimanannya kepada Allah ataukah tidak. Jelas ya? Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa hukum takziah itu sendiri? Hukum takziah itu adalah hukumnya sunnah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang sunnahnya takziah tersebut. Ya, ini penting untuk saya pertegas karena nanti orang-orang, terkadang sebagian orang mengatakan nyam belegeun buat nya nawayan. Jak naur mati haji tajalin tu. Naur mati haji tamu sawule baru mati. Haji mendoa le baru mati. Belegeun tak kan begitu ya. Makanya kita tegaskan, takziah itu hukumnya sunnah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama sunnahnya bertakziah tersebut. Iya, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hubairah dalam kitab beliau Ifsah an Ma'anis Sihah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni. Sepakat seluruh para fuqaha takziah itu hukumnya adalah sunnah. Iya. Nah, apa maksud daripada takziah tersebut? Wal maksud bi ta'ziyah tasliyatu ahli musibah wa qada huquqihim wa taqarrub ilaihim. Maksud daripada takziah seseorang menghibur dari orang yang terkena musibah. Ya, wa qada huquqihim, dan kita tunaikan hak-haknya mereka. Ya, jangan sampai dia hilang mobil, kita datang ke tempat dia,
Pak, mobilnya di mana parkir? Dikunci enggak? Ini enggak? Itu enggak? 20 pertanyaan kita ajukan, kayak polisi jadinya. Yang beban dia mungkin tadi sebesar ini, karena datangnya kita tanya ini, tanya itu, tanya, bebannya semakin besar. Ini bukan namanya menghibur ini. Ini namanya apa? Bikin susah, bikin sulit. Makanya orang Indonesia itu kan suka kepo kadang-kadang. Ini penyakit kita orang Indonesia. Ada orang sakit kecelakaan, ada 10 orang yang datang di hari itu, 10 kali dia cerita. Pak, gimana tabraknya? Jam berapa pastinya? Terus bapak tabrak kira-kira sadar nggak waktu itu? Terus ketika bapak tabrak jatuhnya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya kena atau nggak, Pak? Masya Allah. Iya, ini salah, ini keliru. Iya, begitu juga orang meninggal misalnya, itu bapaknya gimana? Sempat ngomong la ilaha illallah nggak tadi? Sempat ditalkin nggak? Terus gimana? Matanya ke atas atau gimana? Keluar keringat atau enggak? Masya Allah. Ini namanya kepo. Dalam bahasa Arab namanya fuduli. Dan ini bukan akhlak seorang muslim. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang dalam meninggalkan sesuatu apa yang nggak penting buat dia. Kita datang menghibur, apa yang bisa kita bantu darinya sudah selesai. Kalau kita tidak bisa membantu dana misalnya, membantu dia, kita hibur. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada antum dan membalas apa yang telah menimpa antum dan diangkat derajat antum. Jazakallahu khairan, semoga sabar. Nah, pergi. Ya, demikian yang disebutkan oleh para ulama bagaimana adab kita mendatangi orang sakit. Jangan kita menambah beban dia. Bisa difahami ya? Kemudian walaysa fi ta'ziyah syai'un mahdudun aw lafdhun muayyan. Tidak ada ketika kita bertakziah tersebut ada lafaz yang khusus yang diucapkan kepada keluarga yang sedang menimpa musibah. Enggak ada lafaz yang khusus. Namun di sana disebutkan hadis dari Usamah bin Zaid dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dan juga Imam Muslim. Kata Usamah bin Zaid, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsaltu ilaihi ihda banatu fattad'uhu wa tukhbiru anna sabiyyan laha aw ibnan laha fil maut faqala lirrasul irji ilaiha fa akhbirha anna Allah ma akhadha wa lahu ma utiya wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Ada seorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya anak perempuannya atau anak laki-lakinya pada waktu itu meninggal. Dan dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Irji ilaiha." Kembali engkau kepada perempuan tersebut dan khobarkan kepada perempuan tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada siapa yang Allah ingin berikan dan Allah mengambil siapa yang Allah ingin mengambil dari apa yang telah dititipkan oleh Allah. Ucapkan ini. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatunya itu telah dicatat di sisi Allah, maka perintahkanlah dia untuk bersabar dan dia berharap pahala dari musibah yang menimpanya. Ya, ini sebaik-baik ucapan yang kita ucapkan ketika kita mendatangi orang sakit. Jangan dibebani, atau orang mendapat musibah, jangan dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam. Baca doa ini. Sampaikan seperti ini. Allah mengambil apa yang Allah telah titip dan Allah memberikan apa yang Allah telah berikan kepada kita, dan setiap sesuatu sisinya itu telah telah dicatat oleh Allah, maka perintahkan waktu dia untuk bersabar dan ihtisab. Ya, bersabar dan harap pahala dari ujian tersebut. Pergi kita, selesai masalah. Ya, bahkan disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ketika ada salah seorang musuh Syekhul Islam, musuh beliau yang selalu menghina beliau, yang selalu memfitnah beliau. Ketika bapaknya meninggal, orang ini meninggal, Syekhul Islam mendatangi orang tersebut. Dan beliau mengatakan seluruh anak-anak dia, saya yang menanggung hidupnya. Saya yang menanggung hidupnya. Ini bentuk dari taziah yang sebenarnya. Ya, bagaimana para ulama kita berhadapan dengan musuh sekalipun, kepada orang yang telah mengkhianati, memfitnah beliau di masa hidupnya, namun bagaimana kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ini yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim.
Ya, jangan sampai karena orang tadi benci sama kita ketika ada mati bah mati kacau. Yang gara-gara kekeun kayak makaji ka mati kan gitu. Kita seringnya seperti itu kan. Ya, kemudian kita ya kalau bisa anaknya sekalian mati semua. Ini bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim dia selalu bersabar. Akhlak seorang muslim dia selalu bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Tapi kemudian saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di sini wa ta'ziyah masyru'ah fi kulli makanin illa anna ahlul ilmi karahu al-istima' laha fi makanin khas kal manzil aw al-maqbarah aw turuq aw ghairiha. Ta'ziyah yang masyhur itu adalah di setiap tempat. Jadi para ulama mengatakan tidak mesti yang namanya ta'ziyah tersebut kita khusus datang ke rumahnya, enggak mesti. Enggak mesti. Tetapi yang namanya ta'ziyah selama kita bisa menghiburnya dan kita bisa kita ketemu misalnya di masjid, ya itu sudah cukup namanya ta'ziyah. Tidak mesti harus ke rumah. Iya, tidak mesti harus misalnya pergi pada tanggal-tanggal tertentu, berkumpul rame-rame, ya datang misalnya ke tempat ke kantornya atau kantor lain sebagainya, nggak perlu. Jadi namanya takziah disebutkan oleh Syekh di mana saja kita bisa mendapatkan orang tersebut, di masjid kah, di jalan kah, atau mungkin di lewat telepon sudah cukup. Dan bukan dari sunnah Rasulullah, disebutkan oleh sebagian para ulama kita pergi berangkat safar dari Banda Aceh ke Tapatuan sana mendatangi orang meninggal. Ini bukan dari sunnah Rasulullah, kecuali kalau itu merupakan kerabat dekat kita. Kerabat dekat kita. Tapi kalau seandainya itu bukan kerabat kita, cuma sekedar teman, bukan sunnah dari sunnah Rasulullah harus berjalan sekian puluh ratus kilometer mendatangi orang meninggal. Cukup kita doakan kebaikan untuk dia. Iya, di sini disebutkan oleh Abdullah bin Al-Bajali rahimahullah sebagaimana sudah pernah kita bahas. Kata beliau, "Kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mait wa san'atu at-ta'am minan niyaha." Dan kita menganggap, kata Abdullah bin Al-Bajali, kita menganggap berkumpulnya manusia di rumah orang meninggal dan kemudian disiapkan makanan itu bagian dari niyahah yang terlarang. Ini bukan kata saya ya, kata Abdullah Al-Bajali, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali, kami itu siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap berkumpulnya manusia di rumah orang meninggal dan dipersediakan makanan itu bagian dari niyahah. Apa kata Rasulullah orang yang berbuat niyahah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Anas bin Malik, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub." Bukan dari golongan kami orang-orang yang mereka yang menarik-narik bajunya, mengoyak-ngoyak bajunya dan memukul wajah-wajahnya. Itu bukan bagian dari kami. Dan juga dalam hadis yang lain, orang yang mereka niyahah, mereka nanti di yaumul qiyamah akan dipakaikan pakaian dari aspal. Ya, jadi bentuk niyahah itu banyak. Di antaranya apa? Membuat acara-acara kematian. Dan ini sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan kita di kitab kita ini. Bisa difahami ya? Wa amma ta'ziyah indal qabri faqad salaha jama'atun minal fuqaha Hanafiyah wal Malikiyah bi anna ta'ziyah indal qabri makruha wa riwayat an Ahmad fi man 'azza wa man lam ya'za fala yukrah. Adapun ta'ziyah di sisi kuburan, maka telah disebutkan dari sekelompok para ulama Al-Hanafiyah dan juga kelompok ulama Al-Malikiyah, ta'ziyah di sisi kuburan itu hukumnya makruh dan terlarang. Ya, terlarang. Kenapa? Karena ketika si mayit itu meninggal kemudian dibawa ke kubur, ini seseorang hendaknya fokus dengan apa? Dengan doa. Mendoakan bagi si mayit agar Allah kokohkan dia dari pertanyaan malaikat man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Ini dari sunnah Rasulullah. Jadi jangan disibukkan keluarga yang meninggal tadi dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan soal-soalan, tetapi hendaknya seseorang itu dia fokus dengan apa yang akan dilakukan dari sunnah Rasulullah, mendoakan kepada si mayit. Ini sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu.
Ya, namun pendapat yang rajih dari pendapatnya para ulama, at-ta'ziyah indal kubri, bertakziah di sisi kuburan itu selama tidak mengganggu dari kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, yang berdoa, mendoakan dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Jelas ya? Tetapi hukum asalnya ketika jenazah tersebut hendak dikubur, kita fokus dengan penguburannya. Kita doakan kepada dia supaya Allah bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ini saja dari sunnah Rasulullah. Jangan kita potong dengan pembicaraan-pembicaraan yang lainnya. Bisa difahami ya? Ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama Islam. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa hukumnya memberikan ceramah atau nasihat di samping kuburan ketika jenazah sedang dikubur atau ketika jenazah sudah dikuburkan. Ya, banyak kita lihat saudara-saudara kita muslimin ada yang meninggal itu setelah dikubur semuanya ada yang ceramah, memberikan wasiat, memberikan nasihat, atau sebelum dia dikubur ada ceramah dulu, atau di tengah dia dikubur. Seringnya kita melihat. Nah, apa hukumnya ini? Apakah dibolehkan dalam timbangan Islam ataukah tidak dibolehkan? Dan ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita yang akan datang. Dan selanjutnya kita akan membahas perkara-perkara yang terlarang di kuburan, duduk di atas kuburan, berjalan di atas kuburan, memakai sendal dalam kuburan. Ini insya Allah akan menjadi pembahasan terakhir kita dari pembahasan permasalahan kubur. Dan insya Allah kita kembali membaca kitab tauhid kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, apakah terkait dengan masalah yang sedang kita bahas di malam ini atau masalah yang lainnya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan Allah tidak membebani kepada saya apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz sampaikan bahwa takziah itu sunahkan. Dalam ini kita sering juga takziah baik orang meninggal maupun orang sakit. Kira-kira tidak batas waktu dan dibolehkan kita bertakziah. Kita lihat biasanya sehari-hari dalam kehidupan kita melihat mungkin orang sakit kita datang mengalami ini kira-kira demikian. Terima kasih. Tapi pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih, idza syara'a Allahu syar'an falam yuhaddith fa huwa yarji ila al-uruf. Ketika Allah dan Rasulnya mensyariatkan sebuah syariat, menetapkan sebuah hukum yang kemudian tidak dibatasi berapa batasannya, maka itu kembali kepada uruf dan kebiasaan. Ya, sebagaimana para ulama membahas juga permasalahan berapa jarak safar. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas salat kalian. Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan kepada kita berapa jarak safar itu dikatakan safar. Iya, kalau seandainya orang berdalilkan dengan 80 km, Rasulullah pernah mengqasar salat dalam jarak 7 km. Ya, di Dzulhulaifah beliau sudah mengqasar salatnya. Dan ada riwayat Rasulullah mengqasar salat kurang dari itu dan lebih dari itu. Sehingga para ulama mereka menyebutkan dengan kaidah ini, idza syara'a Allahu syar'an falam yuhaddith fa yarji ila al-uruf. Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat dan kemudian tidak dibatasi, maka kembali kepada uruf. Nah, uruf kita di Aceh, berjalan dari Banda Aceh ke Janto, ini safar atau enggak? Secara uruf kita di Aceh. Atau berjalan dari Banda Aceh ke Sigli, safar atau enggak? Safar ya. Bagaimana bentuk uruf? Kita persiapan. Kita kabarkan kepada istri, kita kasih bekal untuk istri, kita periksa dompet. Istilahnya ibaratnya seperti persiapan orang musafar. Nah, ketika itu adalah bagian dari safar dalam uruf di masyarakat kita, maka itu bagian dari safar. Iya. Dan begitu juga sekarang tidak ada batasannya. Ya, maka kembali bagaimana dengan kondisi dan keadaan. Walaupun dalam masalah orang meninggal, kesedihan itu batasannya itu cuma 3 hari. Ya,
orang bersedih ketika meninggal berapa hari? 3 hari. Makanya sebagian ulama mengatakan batasan dalam kita bertakziah itu berapa hari? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari selanjutnya sudah nggak ada lagi, karena sudah hilang masa sedihnya. Ini kita berbicara aghlak manusia, kebanyakan manusia. Nah begitu juga dalam masalah orang sakit, kita melihat kondisi dan keadaan. Kalau kita melihat wajahnya senang dengan kedatangan kita, ya mungkin kita bisa menambah sedikit dari waktu. Tapi kalau kita lihat mukanya, apalagi sedang ngomong jazakallahu khairan, barakallahu fiik, itu sudah tanda sebenarnya. Kita ajak orang ngobrol, apakah dia sakit ataukah ketika dia dalam sehat, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, itu sudah tanda. Jadi antum jangan sudah ngomong di telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, bicara sudah 5 menit, jazakallahu khairan ya, barakallahu fiik, masih lanjut lagi. Ini sebenarnya isyarat. Jadi kita harus pintar-pintar di dalam bergaul dengan orang, karena orang tidak semua seperti kita. Mungkin dia punya kesibukan, punya A, punya B, punya C, punya D. Begitu juga ketika dia sakit. Maka kita melihat kondisi hukum asalnya, cukup dengan kita datang, kita memberikan oleh-oleh, kita duduk sebentar, sudah kita pulang. Ya, kecuali seperti yang saya sebutkan tadi, wajahnya itu apa? Ceria melihat kita bisa menambah. Ya, pernah suatu hari Abu Hanifah rahimahullah mendatangi Al-Imam A'mash. Tahu Abu Hanifah ya? Al-Imam yang madhabnya Hanafi. Al-A'mash ini namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Waktu itu Al-A'mash sedang sakit, diziarahi oleh Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah berkata, "Wahai A'mash, apa yang bisa saya bantu untuk meringankan bebanmu? Apa yang bisa saya bantu untuk meringankan sakitmu?" Kata Imam A'mash, ya, kau keluar dari rumah saya. Kau keluar dari rumah saya, itu kan bisa membuat saya tambah sehat badan saya. Faham ya? Dan memang Al-Imam A'mash ini beliau sangat unik. Ya, beliau ini unik. Ya, pernah suatu hari beliau, ya, rambutnya itu sudah acak-acakan, sudah tidak beraturan rambutnya. Kemudian salah seorang muridnya berkata, "Wahai guruku, ya, aku akan mencari seseorang yang akan merapikan rambutmu." Di awalnya beliau nggak mau dia di awalnya. Cuman karena muridnya sudah paksa supaya gurunya lebih rapi dan lain sebagainya, akhirnya beliau mengatakan boleh, tetapi dengan syarat jangan sampai dia berbicara apapun dengan saya. Nggak boleh dia tanya apapun denganmu, itu syaratnya. Ya, kemudian disepakati. Kebetulan yang mencukur, memotong rambut beliau seorang ahlul hadis juga yang bernama Junaid. Ini ulama besar juga. Cuman A'mash ini ulamanya para ulama. Dia potong rambut di sebelah kanan beliau potong. Ya, dipotong sebelah kanan. Ketika hendak memotong ke sebelah kiri, dia sudah nggak tahan. Ini ulama besar ini di depan saya. Ini ahlul hadis. Kemudian dia berkata, "Wahai guruku, saya ada masalah dengan satu hadis." Kata A'mash, dia berdiri marah. Dia katakan, "Saya sudah bilang sama kamu, jangan kamu ajak saya berbicara. Kenapa kamu berbicara dengan saya?" Akhirnya beliau pergi, rambutnya setengah dipotong, setengah ya masih belum dipotong. Beliau memang sangat unik. Jadi kalau untuk membaca biografi beliau luar biasa. Sampai-sampai beliau berkata, "Kalau seandainya saya menjual kentang, saya jual kentang, tidak ada orang yang mau beli kentang dengan saya karena jeleknya rupa saya." Ya, keluar air mata terus di matanya. Jelek sekali rupa saya. Dan beliau kalau pakai baju itu selalu terbalik. Sampai-sampai beliau berkata, orang sudah gila semua hari ini. Ya, baju yang kainnya halus dinampain ke orang, yang kasar dipakai buat dia di badan-badan dia. Gila semua orang kata beliau. Iya, tetapi subhanallah, orang-orang yang hadir di majelis beliau itu penuh, ribuan orang yang hadir di majelis beliau. Ya, dan siapa saja yang bisa masuk ke dalam majelis beliau itu harus melewati anjing-anjing di perbatasan. Sebelum masuk ke pesantren beliau sudah dipasang anjing-anjing. Jadi kalau berhasil melewati anjing masuk pesantren, kalau enggak sudah pulang ke rumah. Ya, beginilah semangatnya para ulama-ulama terdahulu belajar dan menuntut ilmu. Jadi benar-benar mereka mengambil ilmu dari orang yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Kalau hari ini kan banyak para pemuda
ya, mengambil ilmu hanya sekedar hebat dalam beretorika, keren dalam penampilan, banyak followersnya, banyak viewersnya di YouTube. Ya, jadi kalau zaman dahulu seseorang itu diboleh mengambil ilmu itu direkom oleh para masyayikh, direkom oleh para ulama, direkom oleh para guru-guru. Kalau hari ini yang rekom siapa? Syekh Google. Lihat di Syekh YouTube, lihat di YouTube. Wah, ini viewersnya ratusan ribu orang nih, boleh. Ini 2 orang viewersnya, nggak mantap nih seperti ini. Inilah akibat salahnya hijrah manusia banyak hari ini. Akhirnya dia ikut pengajian. Ya, Ustadz gaul membawa firman Allah, wa wajadaka dhalan fahada, dan engkau didapatkan wahai Muhammad dalam keadaan sesat, dan kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Rasul itu dulu juga sesat, Rasul juga dulu menyimpang. Akibat apa? Akibat belajar agama dari orang yang nggak punya guru, belajar agama cuman dari teks bahasa Arab saja. Ini fatal. Menganggap Rasulullah itu sesat, menganggap Rasulullah itu menyimpang. Ini merupakan kebatilan yang sangat batil. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Ketika beliau masih kecil, datang malaikat Jibril membersihkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama hidup beliau tidak pernah beliau menyembah kepada berhala, tidak pernah beliau menyembah kepada selain Allah. Beliau dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ketika Rasulullah SAW memperbaiki Ka'bah pada waktu itu, Rasulullah memperbaiki Ka'bah dan beliau mengangkat batu, kemudian beliau mau pingsan. Beliau mau pingsan. Umur beliau 35 tahun pada waktu itu. Ketika di tengah beliau mau pingsan, beliau menyikap, ya, karena aurat beliau mau nampak, beliau singkapi, beliau tutup aurat beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diangkat sebagai rasul. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Rasul itu sesat? Rasul itu menyimpang. Ini ucapan yang keji. Inilah kejahilan dan kebodohan yang cuma sekedar retorika dalam berceramah. Ini akibatnya fatal. Padahal kalau dia membaca tafsir para ulama, wa wajadaka dhalam fahada, disebutkan oleh para ulama tafsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya beliau tidak tahu tentang kewajiban salat, datang ayat tentang menyebutkan kewajiban salat. Rasulullah tadinya belum tahu tentang kewajiban puasa, turun ayat menjelaskan tentang kewajiban puasa. Rasulullah sebelumnya tidak tahu hukum ini, diturunkan ayat, bukan sesat. Yang namanya sesat kan menyimpang, menyembah berhala dan lain sebagainya. Jelas di sini. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, hati-hati. Al-ilmu ad-din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agamamu. Kalau kita salah mengambil ilmu agama kita, rusak dunia dan akhirat kita, rusak. Saya contohkan, sering saya mencontohkan. Tidak masalah untuk saya utarakan kembali di sini untuk supaya kita berhati-hati. Ya. Orang terkadang diajarkan kaidah, ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jelek, gitu kan? Pokoknya kalau mau ngambil ilmu itu, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Secara logika dulu kita berbicara. Orang yang sudah mengerti semua baik dan mengerti semua jelek itu siapa? Pelajar atau pengajar? Dosen atau mahasiswa? Ya dosen, mungkin bukan dosen, profesor. Karena dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Lah kita yang baru belajar agama, bagaimana kita belajar saja belum sudah tahu mana yang baik dan mana yang jelek? Bisa saja menurut kita itu baik, tapi menurut syariat jelek. Bisa saja menurut syariat itu jelek, tapi menurut kita baik. Kan begitu. Apalagi terkadang terbawa emosi dan keadaan dan kondisi. Ada seorang pemuda yang sudah melamar dengan seorang akhwat, ya sudah 10 kali lamaran, batal terus. Terkadang bapaknya nggak mau, terkadang ibunya nggak mau, terkadang perempuannya nggak mau. Ada aja masalah. 10 orang sudah dilihat, perempuan nggak ada yang berhasil. Akhirnya ikut pengajian. Ya sedang galau ikut pengajian. Kebetulan dalam pengajian sedang membahas tentang bagaimana cantiknya bidadari. Bidadari di surga, kalau seandainya selendangnya bidadari jatuh ke muka bumi ini, tidak sanggup menahan bagaimana indahnya selendang bidadari. Apalagi kalau bidadari itu sempat menampakkan wajahnya di dunia ini tidak sanggup menahan cantiknya bidadari. Adapun perempuan di dunia itu kalau nggak mandi 3 hari bau. Perempuan di dunia nggak sikat gigi 3 hari bau mulutnya. Ya perempuan di dunia punya anak 3 orang sudah gemuk badannya. Belum lagi cerewet dan lain sebagainya.
ini kita ingin menikah dengan bidadari, ya, menikah dengan bidadari. Apa jalannya? Jalan pintas bom bunuh diri. Ya, pasang bom di masjid, pasang bom di kantor-kantor, pasang bom di kantor polisi. Ini solusi buat saya ini. Ini jalan keluar buat saya. Ini baik buat saya. Kan begitu kan? Bisa difahami? Menurut dia ini baik. Ini jalan solusi, jalan pintas untuk saya supaya cepat menikah dengan bidadari. Inilah fatal dan bahayanya ketika kita mengambil ilmu bukan dari ahlinya, rusak dunia dan akhirat kita. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Adapun soal yang ada di kertas ini insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin saya mohon maaf para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di malam Ahad akan datang. Kebetulan saya sebenarnya berat meninggalkan jamaah di masjid ini, cuma kebetulan syafal saya Ahad depan ada kajian di luar kota. Mungkin nanti pengurus bisa mengganti dengan Ustaz Imam, boleh bagaimana terserah pengurus yang akan mengaturnya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.